Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari Mobile Programming ingin memaparkan mengenai aplikasi pembelian voucher game online yang bernamakan Kodishop. Yang beranggotakan ada Anton Putra Pratama, pertama NIM-nya 19100101007, ada Hibatul Wafi dengan NIM belakang 10, ada Dava Kencana Putra dengan NIM belakang 024, ada Vicky Fajrian dengan NIM belakang 028, dan ada saya sendiri Dimas Nugroho dengan NIM belakang 034. Next. Oke, latar belakang. Game online atau sering disebut online games adalah sebuah permainan yang dimainkan di dalam suatu jaringan. Game online memungkinkan pemain di seluruh dunia untuk bermain bersama dalam sebuah server game via internet. Definisi game online adalah permainan di mana banyak orang dapat berpartisipasi pada waktu yang sama melalui jaringan komunikasi online. Keuntungan bermain game online adalah interaksi dengan grafik dan suara yang menonjol. Ketersediaan berbagai permainan online melalui internet dan kegembiraan yang orang-orang rasakan ketika mereka memainkannya, menghilangkan kebosanan dan meningkatkan daya ingat dan kemampuan kognitif. Maka dari itu, tidak sedikit orang menyisakan uangnya untuk membeli voucher game online yang mereka mainkan. Tujuannya juga beragam, seperti untuk membeli kostum karakter game mereka atau item-item yang langka untuk memperkuat karakter game tersebut. Berkembang pesatnya internet dan game online mendorong kami untuk membuat sebuah platform untuk membeli voucher game online yang cepat dan mudah. Maka dari itu, kami telah membuat sebuah aplikasi yang bernama Kodishop, sebuah platform penjualan voucher game online masa kini. Next. Oke, pertama ada keunggulan dan manfaat aplikasi. Keunggulan dari aplikasi ini adalah mempermudah transaksi game online tanpa harus membuat akun dan juga harganya murah. Next. Oke, hasil coding. Pada tahap pengembangan aplikasi Kodishop ini kami menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java dan software development SDK. Oke, next. Oke, untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hibatul Wafi. Kepada Hibatul Wafi, silakan. Ya, terima kasih Dimas. Oke, di bagian Android Mindfast ini adalah berfungsi untuk penggabung antara home dan layout Java. Misalkan ini untuk Android PG Code untuk menggabungkan ini ke sini ke pengiriman code agar buttonnya berfungsi dengan stabil. Dan di home ini ada Javanya, yaitu adalah kita menggunakan ROM ini menggunakan on click button yang dimana untuk mengasih efek untuk ke slide selanjutnya. Dan ini bagian layout dari formnya. Di sini kita menggunakan linear layout. Linear layout berfungsi sebagai kanvas sebelum kita memasukkan bahan-bahannya. Di sini ada image view. Image view ini untuk di bagian atas ini, dan linear layout yang di sini untuk merapikan button-button yang ada di sini. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Vicky Fajrian. Baik, terima kasih Wafi. Saya akan coba melanjutkan dari penjelasan coding. Selanjutnya ada menu voucher Steam Play tapi yang di XML-nya. Di sini kita menggunakan linear layout untuk kanvas utamanya. Kemudian di bawahnya itu ada card view. Itu buat kayak
di kotak-kotakin lagi di dalamnya agar rapi. Terus image view itu buat tempat meletakkan gambarnya. Iya, itu card view-nya buat kotak di atasnya. Kemudian di bawahnya ada image view untuk meletakkan gambarnya. Terus di bawahnya ada linear layout lagi. Linear layout yang bawahnya itu untuk kotak yang bagian bawahnya itu yang bagian itunya. Kemudian di bawah text view-nya itu buat bagian teksnya. Buat bagian kotak teks yang di situnya. Kemudian ada kita pakai linear layout lagi buat button-button harga dari voucher game tersebut. Jadi itu ada banyak ya, buttonnya ada 12, 45, 60, 90 dan lain-lain. Next. Selanjutnya itu ada, nah ini bagian Java-nya ya. Sini menggunakan on create. Terus ada button satunya itu ada find view by ID button satu. Terus kita juga menggunakan set on click listener itu buat biar buttonnya itu bisa diklik gitu. Ya sama ya selanjutnya gitu-gitu pakai on click view, on click. Kemudian next ada metode pembayaran. Di sini awalnya menggunakan linear layout untuk bagian kanvas utama itu yang kotak utamanya. Terus kita pakai card view lagi agar lebih rapi di bagian kotak-kotaknya. Kemudian kita juga menggunakan text view untuk bagian menulis teksnya. Terus button itu untuk tombol-tombol dari tiap metode pembayarannya ya. Ada GoPay, OVO, Dana, Credit Card. Ya, next akan dilanjutkan oleh Anton. Ya, terima kasih Vicky. Nah, di sini ada spek kodenya Java. Di sini sama buttonnya itu digunakan untuk on click listener agar button yang ada di layout bisa berfungsi dengan stabil. Next. Nah, yang tadi di spek kode Java ini akan terhubung ke XML-nya pengiriman kode. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu ada kita menggunakan text view untuk tulisan deskripsinya. Dan juga ada button tadi, nah yang ada di spek Java tadi akan terhubung ke sini untuk mensubmit pembayaran ketika ingin membayar. Next. Nah, di sini ketika tadi sudah disubmit akan muncul ke layout ini, yaitu di sini ada text view sama untuk mendeskripsikan ketika sudah melakukan pembayaran. Dan juga ada button untuk melanjutkan pembelian kembali. Next. Ya, selanjutnya di sini ada layout home. Di sini user dapat memilih voucher game apa yang ingin dibeli oleh user tersebut. Next. Selanjutnya di sini jika user sudah memilih voucher apa yang diinginkan yang dibeli oleh user dapat memilih nominal harga berapa yang ingin dibeli oleh user dengan mengklik button-button yang di bawah tersebut. Next. Setelah itu user memilih metode pembayaran yang disediakan dari aplikasi yang kami buat tersebut. Next. Di layout ini di sini user menunggu metode pembayaran yang akan diproses oleh aplikasi kami. Next.
Setelah melakukan pembayaran, aplikasi kami akan memberikan kode untuk melanjutkan pembayarannya. Next. Selanjutnya akan diserahkan kembali ke moderator. Jadi segitu saja pemaparan dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Akan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.